Kembali lagi di podcast RRI. Selamat malam untuk semuanya dan terima kasih masih terus menyimak podcast dari RRI. Kalau banyak yang kita bahas ya, dari olahraga, kesenian dan lain-lain. Kali ini kita coba ngobrol tentang pariwisata karena saat ini saya berada di eh, Labuan Bajo. Nah, kalau Labuan Bajo ini sekarang kan bukan sekedar lagi primadona wisata Indonesia ya, karena sudah jadi sorotan dunia. Bukan hanya sekarang, sejak beberapa tahun yang lalu sih ya, Anda juga mungkin menyadari tentang itu. Tapi, apakah Labuan Bajo sudah benar-benar siap menjawab harapan wisatawan dunia di tahun 2025 dengan segala polemik dan drama-drama yang mungkin Anda juga menyimak ya, bagaimana perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo. Malam hari ini akan kami bahas lengkapnya. Kali ini ada Ketua Asita NTT yang baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu, tapi kayaknya sudah langsung jos ya. Kak Oyan Christian, Ketua Asita NTT ini pertama kali di RRI dengan kapasitas Ketua Asita ya. Bagaimana? Kedua sepertinya. Yang Ketua Asita, oh ya, yang Kemarin pertama dengan RRI Kupang, betul kali ini sekali. dengan RRI di Labuan Bajo ya. Jadi bagaimana nih? Luar biasa. Luar biasa. Ya, Oke. artinya energi baru, pemimpin baru, semangat baru, ya. Iya ya. Rezeki baru. Itu semua ngikut ya. Iya, jadi itu ada dampaknya semua ya. Oke, tapi mudah-mudahan semuanya memang kehadiran Ketua Asita dan nanti narasumber yang satunya kita mau membahas tentang bagaimana polemik, drama dan juga segala lika-liku pariwisata. Untuk itu yang akan menemani Kak Oyan di sini ada Ketua HPI NTT Kakak Ito. Selamat malam. Kabar baik? Sehat. Kali ini sudah 1 tahunan ya. Oke, tapi saya bersyukur kita berada sama-sama di Labuan Bajo ya, para ketua NTT. Memang itu ditempatkan di sini atau kebetulan memang ada di Labuan Bajo ya? Itu kalau tidak salah secara dengan pertimbangan Labuan Bajo ini jadi sentralnya pariwisata, jadi teman-teman beberapa kabupaten menyepakati untuk memilih Orang-orang yang ada di Labuan Bajo. Salah satunya itu ya. Perkembangan yang di Labuan Bajo ini bisa dibagikan ke kabupaten. Oh, berarti barometer di dunia wisata sendiri teman-teman ini memang mengakui Labuan Bajo itu bisa jadi barometer pariwisata NTT lah paling tidak. Begitu ya? Iya, betul. Oke. Tapi kalau Asita memang kita agak berbeda nih Kakak Ito ya. Artinya rekomendasi Musda mengharuskan ketua harus banyak aktif di provinsi. Karena hubungan kelembagaan itu harus dengan dinas-dinas dan instansi terkait di provinsi. Hanya kebetulan memang saya saat ini sedang di Labuan Bajo dan memang after Semana Santa kita akan ada ucap DPC Manggarai Barat. Saya akan kembali ke Kupang. Begitu, Kakak. Jadi beruntung ya pas masih ada di sini. Betul. Jadi bisa digabungin. Ya, kita bisa dengar dari ya paling tidak 2 itu bisa jadi sampling nanti ya dari obrolan kami. Dan malam hari ini kami berada di salah satu spot di Labuan Bajo juga yang bisa Anda coba. Ini di Moon Bar, the chill spot at the top of Meru Orah Komodo Labuan Bajo ya. Ini terletak di lantai 7 Meru Orah Komodo Labuan Bajo. Hadir sebagai slow bar yang menawarkan suasana yang santai, jadi chill. Dengan panoramanya ini view-nya ada view kota dan juga view laut yang memukau ya. Dan ini kalau Anda coba ke sini nanti itu dibuka dari jam 15 sampai jam 00 ya. Jadi pukul 15 sampai pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Tempat ini bisa menjadi pilihan Anda, destinasi yang sempurna untuk melepaskan penat selepas aktivitas. Kita kembali lagi ke topik karena malam hari ini saya bersama Kak Victor Pance, Kak Ito tadi ya, Ketua HPI NTT, dan Kak Oyan Christian, Ketua Asita NTT ya. Obrolan kita ini karena sama pelaku wisata, jadi ya ngobrolnya tentu tentang perkembangan pariwisata seperti narasi saya di awal tadi ya. Tapi Kak Oyan, bagaimana sih kondisi Labuan Bajo saat ini ya, dengan lonjakan wisatawan ya, kita compare ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau secara kasat mata kami dari luar sih melihat melonjak ya itu wisatawan. Kita jangan ngomong data dulu ya. Kalau secara kasat mata saja kami melihat kok ini tinggi, semakin tinggi. Is it true? Apakah memang betul meningkat, Kak Oyan? Baik. Kakak Desi, terima kasih untuk kesempatan ini ya. Kami merasa senang dengan momen ini, kami bisa
berbicara, menyampaikan banyak hal, terupdate tentang pariwisata. Kalau dari ASITA, Asosiasi Travel Agent Indonesia sendiri, kita melihat bahwa sebenarnya ada tren yang berubah ya di awal tahun. Oke. Jadi dengan pergantian kepemimpinan baru di negara Republik Indonesia, ini ada tren baru bahwa ada efek yang mungkin kurang bagus dari efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi kita sudah ketahui bersama ada kondisi efisiensi yang mana kita sedang fokus pada beberapa program lain, dan itu mengakibatkan pergerakan manusia yang mana tidak hanya wisatawan tetapi juga meeting, ya, itu juga bagian daripada pariwisata yang tidak bergerak ya, karena ada ya kasarnya orang dilarang untuk perjalanan dinas yang mungkin tidak perlu, dilarang untuk kunjungan kerja, dilarang untuk melakukan meeting di luar daerah untuk satu maksud yaitu efisiensi. Tapi sebenarnya di dalam perjalanan dinas, aktivitas-aktivitas keluar itu ada aktivitas pariwisata yang sedang terjadi. Kalau di dunia pariwisata itu kan tidak hanya leisure ya, jadi ada MICE, meeting, insentif, conference, event, itu yang sebenarnya memberi dampak signifikan, tidak hanya leisure, kepada daerah-daerah wisata. Jadi sebenarnya dari kami, beberapa pelaku usaha perjalanan wisata, sebenarnya terjadi penurunan kunjungan wisata, trennya berubah. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi, dan beberapa teman travel agent yang memang strong marketnya Eropa, itu kita sebenarnya sudah banyak bookingan untuk summer holiday, di Juli Agustus, ya, tetapi domestiknya turun, termasuk instansi corporate dan pemerintah yang biasanya awal tahun itu harapan besar kita itu kepada corporate, instansi atau pemerintah untuk melakukan aktivitas. Kalau ada event, ini contoh paling dekat itu kemarin kita baru selesai International Golomori Jazz 2025 untuk yang pertama kali dilakukan di Labuan Bajo, itu sangat berdampak besar ya. Kota ini terlihat sangat sibuk, mobil-mobil digunakan, UMKM itu membuka lapak jualan di Golomori, di GMCC, sehingga orang punya aktivitas gitu, banyak pergerakan, perjalanan, dan itu sebenarnya memberi impact yang besar terhadap rantai pergerakan wisatawan yang berdampak sampai ke ekonomi. Jadi memang sebenarnya tren ini agak berubah ya. Kalau Juli Agustus memang kita sudah punya banyak bookingan, tetapi di periode low season ini kita punya harapan yang sangat tinggi sebenarnya terhadap kunjungan dari instansi seperti yang saya sampaikan tadi, atau dari wisatawan domestik di liburan-liburan seperti kemarin libur Lebaran. Kemudian nanti akan ada ya beberapa kali juga ada. Betul, tapi tidak optimal lagi akhirnya. Mungkin di bandara terlihat sibuk, orang banyak mudik ya, tapi tidak berwisata. Karena itu tren itu terjadi di Bali. Seperti itu, dan saya rasa kita di NTT juga terkena dampak juga. Oke lah, kalau gitu kita compare dengan sebelum adanya kebijakan itu. Berarti ya kita mundur 1 tahun ke belakang. Jadi tadi statement Kak Oyan itu berlaku juga ya, sama saja berarti ya. Orang banyak sibuk berlalu lalang tapi bukan untuk tujuan wisata. Betul. Itu terdampak untuk dunia pariwisata begitu. Oke, kalau Kak Kristo dari data yang dimiliki oleh HPI, teman-teman ini kan pelaku juga ya. Bagaimana? Apakah sebelum kita ngomong soal kebijakan, dari data ya, wisatawan itu baik mancanegara maupun lokal melonjak atau tersendat tadi seperti yang disampaikan Kak Oyan. Oke, tadi Pak Oyan sudah menyinggung terkait apa dari kebijakan kalau lihat secara statistik pengunjung yang masuk ke Labuan Bajo ini antara domestik dan mancanegara masih mancanegara ya. Oke, karena tidak terdampak kebijakan itu ya. Mungkin. Iya. Itu kebetulan memang kami bagian pelayanan lapangan melihat sendiri perjalanan atau aktivitas pariwisata yang ada di Taman Nasional. Pintu masuk utamanya adalah Taman Nasional. Oh begitu, oke.
setelah kita cross check juga ke pihak Pengelolaan Komodo terkait data pengunjung yang masuk, memang masih didominasi oleh wisatawan mancanegara, wisatawan asing. Oke, ya. Jadi kalau misalnya agar sumbu ini tetap menyala, pariwisata kita masih aman ya begitu kalau untuk Labuan Bajo ya, dari statistiknya, pergerakan dan lain-lain kau ya. Saya Masih oke, ya. ya. So far itulah ya, artinya sebenarnya kita harus melihat banyak potensi market. Ya. Tidak kita bicara dari satu market tertentu ya. Tadi sangat bagus, ternyata trennya di teman-teman HPI, mereka menghandle tamu-tamu itu banyak wisatawan asing. Ya. Berarti ini ada sebuah tren baru yang bagus. Biasanya wisatawan asing itu datang di summer holiday. Tapi Itu ternyata Juli, Agustus, ternyata di periode awal tahun itu mereka juga banyak berdatangan di Labuan Bajo. Berarti ada perubahan tren positif di Labuan Bajo. Iya. Nah, yang mungkin berubah adalah wisatawan domestik yang harusnya di holiday season ya, long weekend, Lebaran, Imlek dulu Lebaran, kemudian ini mau Pasca, harusnya banyak. Tapi mungkin konsumsi atau daya beli misalnya tiket pesawat, karena isu lain ini harga tiket pesawat yang cukup mahal. Mungkin Jakarta Labuan Bajo tidak mahal, tetapi menuju ke Jakarta atau menuju ke Labuan Bajo mereka harus melewati beberapa kota, itu cukup mahal. Dan di total akhirnya harga tiket pesawat mahal, akhirnya orang mengurungkan niat ke Labuan Bajo. Ada Memilih tren yang destinasi lebih murah, bahkan ke luar negeri jauh lebih murah. Iya gitu ya. Jadi sebenarnya complicated dan keruwetan ini bukan baru sekarang begitu ya terjadi ya. Semua pihak coba menganalisa itu ya. Kita coba dengar dari semua pihak begitu, dari pelaku wisata, pemerintah, baik itu dari daerah sampai dengan pusat. Kok yang muncul masalah itu terus begitu ya. Kenapa sih, ada apa sih Kak Kristo gitu ya, sampai kok yang muncul itu saja terus, tapi apakah obatnya kurang mempan, solusinya kurang tepat atau gimana? Sebenarnya kalau dilihat ya, ini Pak Yan mau lebih. Kalau kita pelajari bahwa tiket pesawat dari yang menuju ke Indonesia Timur ini relatif selalu mahal dan kecenderungan selalu naik maksudnya. Nah, mungkin kalau dilihat, ya mungkin pihak penerbangan melihat bahwa Indonesia Timur ini dilihat premium. Iya. Ini sangat khas, sangat unik gitu. Otentik. Pasang harga tarif pesawat dengan harga mahal, orang kan tetap mau ke sana. Nah, justru ini apa namanya ya? Terkadang berbanding terbalik dengan apa namanya? Atau niat orang untuk berwisata dengan mempertimbangkan aspek dari biaya mahal, kemudian waktu liburan dan lain-lain. Ini menjadi apa namanya, sistem yang tidak saling ketemu. Kontras ya? Iya. Kontradiksi antara kebijakan dunia penerbangan dengan niat untuk berlibur tadi. Berlibur berwisata. Ya itu bisa jadi salah satunya. Kak Oyan, adakah yang lainnya lagi begitu ya? Dari semua, kalau kita bisa bilang bukan drama lagi, ini udah sinetron bersambung Kak Oyan ya. Ulang tahun terus ini tiap tahun ya. Sebenarnya inti masalahnya apa dan sudah sejauh mana sih teman-teman ini mengurai itu ya? Karena kan ini berdampak juga untuk bisnis ataupun usaha teman-teman begitu ya. Ya, jadi bicara tentang sebuah destinasi, saat ini kita bicara tentang Labuan Bajo. Labuan Bajo ini segmen marketnya luas. Artinya tidak hanya orang kaya yang kesini, juga tidak hanya orang yang tidak punya cukup duit untuk kesini. Artinya travel dengan biaya budget rendah ya. Nah, ada hotel mewah, ada penginapan yang tidak mahal. Jadi semua itu tersedia di tempat ini. Ya. Saya juga di awal tahun itu banyak mendapat pertanyaan dari teman-teman hotel yang biasanya ramai tiba-tiba menjadi sepi. Jadi seperti tadi ya, informasi menyampaikan bahwa banyak wisatawan asing datang. Nah, wisatawan asing ini trennya mereka akan memilih menginap di mana, ya kan? Kalau wisatawan asing memilih menginap langsung di kapal, hotel pasti sepi, ya kan?
Nah, kita melihat angka yang cukup tinggi wisatawan asing, pengunjung ke Taman Nasional tinggi, tetapi hotel-hotel okupansinya rendah. Berarti ada tren yang berubah di situ, atau ada tren yang memang spesifik marketnya ke market asing, tapi tidak menginap di hotel, mereka langsung ke kapal. Mungkin kita bisa menanyakan hal ini ke teman-teman kapal, bagaimana tren bookingan kapal, apakah lebih ramai, lebih tinggi daripada hotel. Tapi kalau teman-teman hotel mengeluh soal kondisi bisnis yang lesu, berarti tidak banyak yang menginap di hotel. Ini pun sebenarnya tantangan baru di Labuan Bajo. Banyak hotel yang dibangun, mereka sebenarnya berkompetisi tidak sesama hotel, tetapi dengan kapal. Ya, artinya mungkin yang banyak menginap di hotel bisa saja tamu domestik. Berarti ketika kunjungan lebih banyak wisatawan asing, domestiknya sedikit, berarti kita bisa menemukan benang merahnya bahwa di hotel-hotel sedikit pengunjung karena domestik sedikit berdatangan. Gitu. Jadi itu lagi ya, artinya bahwa kita ternyata kemana-mana ya. Iya, artinya ini sangat luas ya. Kita bicara ini kan tentang segmen market, negara mana market itu datang ya. Kita sedang membuka international flight dari 2 negara, Malaysia dan Singapura. Nah, kita harus juga bisa mengetahui Malaysia dan Singapura ini tipikal market ini datang ke sini menginapnya di hotel yang seperti apa. Nah, kalau Malaysia saya mendapat info ya, Om itu bahwa mereka banyak senang ke local collection. Ya, apa-apa kita sebut nama hotel ya. Lalu kalau tamu asing memang itu sudah mereka banyak memilih langsung naik kapal pinisi. Jadi akhirnya untuk stay di hotel di darat itu agak berkurang. Atau trennya wisatawan asing juga kita harus lihat lagi nih Kak Desi. Nah, wisatawan asing yang kelas mana? Apakah orang tua dengan spend uang yang tinggi dan long stay, ataukah dia backpacker yang stay di hotel-hotel misalnya siesta, ya itu yang satu kamar berempat, tetapi dia senang datang ke siesta karena vibes-nya buat Gen Z ya atau young generation. Jadi itulah ya, artinya segmented ini membuat kita tidak bisa melihat dari satu sisi. Ya, jadi banyak kita akan melihat sebenarnya tren kunjungan itu fokus ke usia atau generasi yang mana, kemudian mereka masuk nyasar ke tipe hotel yang mana, terus pilihan wisata yang mana. Kalau orang tua mungkin mereka tidak nyaman di laut, mereka akan memilih di hotel. Jadi pergi ke lautnya, maksudnya tidak nyaman tidur di kapal ya, mereka akan memilih tidur di hotel, ke lautnya dengan speedboat. Jadi ketika kita mengambil data di kapal, mungkin akan berbeda dengan mengambil data di hotel. Ya. Itu. Jadi rumit ya? Ya. Jadi jadi data yang diambil untuk bisa dijadikan kesimpulan untuk pariwisata Labuan Bajo itu memang tidak bisa hanya satu POV ya, dari satu sisi saja, tetapi dari ya tadi seperti yang diurai begitu ya. Sekarang malah ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sampai dengan usia begitu ya, usia para wisatawan, dan kemudian juga pilihan mereka maunya apa begitu ya. Itu akan berbeda-beda. Tapi kalau Kak Christo dan teman-teman pelaku sampai sekarang begitu ya, apa yang dilihat menjadi masalah yang ada di permukaan yang kok sepertinya sulit terurai gitu Kak Christo? Apakah masih sama dengan yang disampaikan Kak Oyan atau ada hal lain lagi? Tadi Pak Oyan berbicara dari aspek fasilitas wisatawan. Kalau kami melihat bahwa ada pergeseran ini di mana sekarang kecenderungannya ke weekend tour. Seperti misalkan hari Jumat, tiba hari Jumat, kemudian nginap di kapal selama 2 malam, hari Minggunya selesai, langsung pulang. Jadi ini sepertinya jadi tren. Labuan Bajo itu weekend tour. Jadi mereka menghabiskan waktu weekend di sini. Iya, jadi padahal kan konsep dasarnya pariwisata kita ini adalah prinsipnya adalah harus pro lokal, pro nature. Jadi setidaknya Labuan Bajo jadi pintu masuk, uangnya harus beredar. Nah, itu tentu dengan cara apa? Mereka harus mendapatkan hotel, kemudian menunggu tempat UMKM, jadi uang yang mbak. Kalau ini yang terjadi ini
weekend tuh hanya menghabiskan waktunya selama 3 hari di kapal. Nah, itu kan udah ada kerugian sebenarnya. Baik terkait dengan pendapatan daerah, kemudian penghasilan untuk masyarakat lokalnya udah hilang. Nah, saya pikir ini sistemnya yang salah. Oke. Jadi, Ya. Sistem apa tuh? ya harapannya sih kita mau supaya pariwisata pemerintah bisa mengendalikan. Jangan sampai dunia usaha yang mengendalikan semua. Kalau dunia usaha yang mengendalikan semua, saya yakin kalian juga pasti tahu bahwa titik kontrolnya di mana, kan? Mesti ada titik kontrolnya di mana. Ya, pemerintah mestinya harus jadi karena mengatur sistem. Kalau yang terjadi sekarang ini sudah lose control atau gimana Kak? Itu? Ya kalau yang lihat memang kecenderungan tingkat kunjungan trennya meningkat. Tapi berbanding lagi satu tahun sebelum kebijakan yang kemarin. Tapi kalau kita dengar justru terbalik dengan pendapatan. Oke. Gimana salah? Oke. Mungkin bisa dilihat pergerakannya kira-kira seperti apa dan titik kenalnya gimana. Iya, tapi supaya bisa terurai ini tadi yang kita disampaikan ya. Oke, karena kita bicara di sini kan dua-dua ini memang tidak otoritasnya tidak sampai pada mengontrol tadi itu ya. Paling dituntut untuk bisa survive begitu ya, tanpa yang harapan kita memang pemerintah akan menjadi titik kontrolnya. Tapi teman-teman itu berusaha untuk survive ke sampai di mana otoritas kalian begitu tuh bagaimana caranya? Kalau teman-teman di HP itu bagaimana? Kalau kami Himpunan Pariwisata Indonesia sebagai tour guide yang berada di lapangan melayani kami secara langsung dengan banyaknya tingkat kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo yang memberi peluang besar buat kami memberi pekerjaan yang banyak buat teman-teman guide juga. Hanya di sisi lain kita sebagai putra daerah juga kan mikir tentang keberlangsungan daerah ini. Iya, bukan hanya saat ini saja gitu. Kalau kita sih saat ini boleh-boleh saja kita dapat job atau semua. Tapi kita mau pikir tentang sustainable-nya supaya ini wisata Labuan Bajo bisa dinikmati untuk jangka waktu yang panjang. Iya. Nah, karena di titik ini kita memerlukan pengendalian dari pemerintah. Oke. Tadi menarik juga yang Kak Kristo sampaikan tuh soal teman-teman HPI itu sampai punya kesimpulan bahwa saat ini trennya sedang bergeser begitu. Artinya kan para pelaku pariwisata dituntut sudah harus dituntut untuk mengikuti tren itu ya, untuk mungkin salah satunya untuk tetap survive gitu. Kak Kristo berbagi sharing dengan teman-teman di HPI itu bagaimana sih untuk bisa survive itu, nanti juga mungkin Kak Oyan punya pandangan sendiri. Kalau kami dengan tren yang sudah berubah ini, dengan tren yang berubah ini ya tentu sebagai pelayan kami mesti selalu berbenah diri, upgrading skill dan lain-lain karena tuntutan sekarang menjadi seorang tour guide ya benar-benar harus profesional. Dia bisa memenuhi kebutuhan dari wisatawan itu dan lain-lain dan situasi sekarang adalah begitu banyak teman-teman yang sekarang kerja sebagai pemandu, sebagai tour guide. Di sana ada persaingan dalam hal pelayanan dan lain-lain. Saya menguasai bahasa, pengetahuan, kemudian teknik, kemudian attitude dan lain-lain. Di samping itu ya menguasai teknologi juga sih. Oke. Sangat sekali. Teman-teman yang tergabung dalam HPI itu berarti cara survive-nya begitu ya, karena otoritas untuk kontrolnya tadi kan bukan pada kita begitu yang sedang berbicara di sini. Cara survive-nya seperti itu ya, upgrading skill terus dan lain-lain itu diharapkan ada intervensi pemerintah juga sampai ke situ. Karena tugas kami sebagai seorang pemandu, sebagai seorang tour guide, kami adalah representasi dari pemerintah itu juga. Karena kami yang berada paling depan berhadapan dengan wisatawan yang datang. Yang kami sampaikan adalah mukanya Labuan Bajo ini. Pemerintah. Iya. Mewakili daerah yang nah, tour guide itu sering disebut sebagai ambassador. Karena kami orang yang diwakilkan untuk berhadapan langsung dengan wisatawan. Iya. Jadi kesalahan kami
Akan jadi akan berdampak kepada daerahnya bagi daerah wisata. ya. Dan dari segi ini maka kami sangat membutuhkan pemerintah harus perhatikan para pelaku. Makin banyak ngobrol, malah makin multidimensi, makin banyak problem jadinya Betul, yang betul. muncul ya. Makin membawa otak saya ini surfing gitu ya. Banyak hal yang kayaknya makin ke sana, makin ke sana. Betul, kalau makin ke sana kok sepertinya malah muncul lagi Iya, gitu ya. betul. Itu mungkin akan jadi jawaban juga kenapa ini polemiknya jadi berkelanjutan gitu ya. Sinetronnya kok jadi gini-gini karena tren juga ikut berubah, kita dipaksa hanya untuk survive saja begitu karena otoritas untuk mengendalikan itu di luar kendali teman-teman semua. Tapi kalau Asita melihatnya tadi kan tren terbaca nih bahwa ada perubahan. Kita nih yang pelakunya dituntut. Jangan dulu ngomong pemerintah begitu ya. Tapi kita dituntut untuk bisa survive dengan membaca peluang-peluang dari perubahan-perubahan ini begitu ya Kak Oyanya. Ya. Teman-teman Asita melihatnya bagaimana nih? Apakah teman-teman Asita juga merasa bahwa saya juga punya kontrol kok walaupun sedikit gitu? Iya, Kak Desi. Jadi ini bagus ya. Diskusi ini terus digiring ya, Kak Ito dengan tren yang ada, kita juga dari Asita dengan tren yang ada. Sepakat tadi dengan Kak Ito bahwa Labuan Bajo sekarang mungkin di luar summer holiday itu trennya adalah weekend holiday destination. Nah, itu sebenarnya ada yang menggiring ya. Oke. Yaitu program-program open trip. Ya. Program open trip dari kapal ini, jadi memang sekarang saya pikir semua kalau kita bicara melihat kondisi fakta yang ada saat ini, pemerintah sedang punya masalah. Pelaku industri jangan dikira tidak punya masalah juga. Kita juga punya masalah. Punya masing-masing sangat ya? banyak ya, sangat banyak. Kita bicara soal kompetisi. Kapal dia berkompetisi dengan hotel. Bagaimana dia juga bisa survive? Ya dia harus berpikir untuk tetap mendapatkan bookingan ya. Iya. Artinya kalau booking harga paketnya mahal, orang tidak akan memilih dia. Jatuh harga. Nah, ada Paket dasarnya wisata tadi pada kita survive, Kak. Iya, betul. Masing-masing berusaha untuk bertahan hidup. Akhirnya terjadi pergeseran tren, tapi juga bisa menggeser kualitas. Ya, makin murah bukan berarti ya kita tidak melihat secara khusus bahwa murah lalu tidak berkualitas ya. Kita kembalikan kepada review market. Gitu ya. Artinya image yang ada terbangun. Labuan Bajo itu sekarang murah dengan open trip, yang mana open trip itu mereka hanya yang penting survive tadi. Akhirnya tidak melihat soal kualitas. Udah pasti ada harga, ada kualitas. Nah, ini juga kita harus berhati-hati bahwa ramainya kunjungan itu jangan dibaca lurus bahwa kemudian positif tren gitu ya. Gitu. Kemudian ya inilah polemik. Kita menjual paket wisata yang berkualitas, tentunya ada harga, tidak murah. Tetapi tren market kalau orang wisatawan yang berwisata itu cukup konsumtif, dia akan memilih sesuai dengan standar kualitas liburannya dia ya. Nah, kalau kemudian kita melihat angka yang cukup tinggi, kita harus make sure bahwa itu angkanya kemana marketnya itu ya. Apakah ke open trip yang murah? Kita harus hati-hati juga bahwa open trip yang murah ini juga kadang berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan akan merusak destinasi. Gitu. Jadi ya kita harus hati-hati mengelola ini. Kita harus lebih aware terhadap tren yang ada. Jangan berpatokan pada angka kunjungan wisatawan yang tinggi, tapi wisatawannya berkualitas atau tidak. Sementara Labuan Bajo ini kita targetkan untuk menjadi destinasi yang berkualitas. Dan sustainable-nya tadi itu ya, itu harus dipertimbangkan. Karena memang kalau semakin banyak orang datang tapi kualitasnya ya yang penting bisa datang, itu akan berbeda. Satu kali datang, tidak akan kembali lagi ya. Kita akan berat. Jadi apakah boleh kita simpulkan bahwa benar dari yang disampaikan fungsi kontrolnya memang satu-satunya hanya pemerintah melalui regulasinya begitu Pak? Iya, benar. Oke ya. Kalau regulasi yang ada yang berlaku selama ini ya, yang dipakai sebagai sandaran teman-teman, payung hukum teman-teman, itu dirasa belum cukup sakti kah untuk bisa mengurai masalah sesuai tren yang ada saat ini, mulai dari Kak Christopher kok ya?
Karena kami yang tuntunan kami wisata di pemerintah sehingga kita memiliki tapi ini peraturan yang untuk melindungi profesi tour guide yang ada di Bandung Aceh. Ya. Legitimasi dari Pergub ini adalah menyaring orang-orang dari luar yang masuk untuk menjadi tour guide atau datang dari daerah lain membawa tamu sendiri. Dengan Pergub ini kami yang sebagai tour guide lokal di Bandung Aceh merasa diampuni. Dan kita sih kepengen kemarin Pergub itu bisa menaikkan levelnya menjadi Perda bicara tentang kepariwisataan tadi lokal, Indonesia, karena narasi yang dibangun dalam sebuah pariwisata adalah narasi tentang lokal. Alamnya, baik itu penduduknya, budayanya, jadi semua konten adalah konten lokal. Sangatlah bermakna ketika saya sebagai orang lokal menceritakan tentang daerah saya, menceritakan tentang kehidupan sehari-hari saya, menceritakan tentang kebudayaan saya di depan wisatawan. Jadi nilai trustnya lebih tinggi. Ya. Dibanding terbalik misalnya pemandunya atau tour guide-nya datang dari daerah lain, dia menceritakan tentang daerah Labuan Bajo, tentang orang Labuan Bajo, tentang daerah Labuan Bajo. Mungkin dia pahami dari sumber-sumber yang ada, tetapi secara Belum bisa mempengaruhi gitu. bisa mempengaruhi wisatawan itu. Oke. Ya. Jadi harapannya ya harus ada yang lebih sakti lagi itu tadi. Ya, makanya dibutuhkan yang bagaimana profesi sebagai tour guide itu kan ingin oleh sebuah Oke, ya. seperti di Bali. Di Bali itu sangat tertarik sekali jadi tour guide yang dari luar tidak dicek oleh otoritas di Bali. Sertifikasi dan lain. Lisensinya, sertifikasinya, lain-lain itu dicek. Oke. Kita mau di sini juga gitu pemerintahnya melindungi. Iya. Jadi ini kenapa kita sajikan bersama karena memang dari awal ini sudah POV-nya sudah memang ini lebih kepada pelaku dan SDM. Bagaimana ini dari Asita kemudian coba menampung itu juga ya. Oke, kalau Asita misalnya bisa mengambil peran sedikit ya, menambahkan tadi pertanyaan yang sama untuk Kak Kristo gitu. Bentuk perhatian Asita ke teman-teman ini bagaimana supaya kita mewujudkan ke hal yang itu ya. Tadi kan kita bilang pertanyaan saya adalah apakah kurang cukup sakti yang ada payung hukum yang sekarang begitu ya untuk paling tidak ikut mengintervensi atau fungsi kontrolnya tadi itu bisa menjaga kemudian bisa juga menjadi jawaban dari masalah-masalah pariwisataan. Berarti ada dua nih untuk Kak Oyan. Pusing ya. jadi ketua ini salah satu bagian tanggung jawab. Ya, setuju sekali ya. Jadi memang agak rumit ya. Jadi kalau boleh dibilang ini travel agent ini, usaha perjalanan wisata ini adalah pusat semua bisnis. Iya. Ya, diakui atau tidak diakui, travel agent ini kan tour organizer ya, bahwa di dalam ada tour guide, di dalam ada reservasi hotel, di dalam ya ada penggunaan mobil, ada penggunaan kapal, ada penggiringan tamu ke destinasi wisata. Artinya bahwa semua sebenarnya apa yang terkait dengan pariwisata di kota ini, di suatu destinasi termasuk membawa tamu makan di mana itu ditentukan oleh travel agent ya. Nah, itu kontrolnya tuh ya. Tetapi kita juga punya tantangan ini. Ya. Tantangannya sekarang adalah OTA, online travel agent, di mana semua berbasis teknologi ya. Kemudian harga ya, tadi yang kita sampaikan bahwa perang harga ini bikin karena orang mau mode survive ya. Jadi betul. Jadi sekarang semua orang ini berjualan. Kalau dulu mungkin travel agent yang kemana-mana promosi menjual paket tour, tapi sampai hari ini memang manusia itu perannya tidak bisa digantikan oleh mesin ya. Kita ada kekhawatiran bahwa kecanggihan teknologi di mana semua lewat
booking online itu akan merusak bisnis travel agent, usaha perjalanan wisata. Karena semua akan booking online by teknologi, tidak lagi menggunakan travel agent yang eksis, terlihat, berwujud. Yang mana kalau ada masalah itu bisa langsung turun tangan menangani dibanding yang melalui online travel agent. Nah, kita sebenarnya juga sama, sangat ingin berharap bahwa ada perlindungan juga nih terhadap kami travel agent. Karena masih lemah di regulasi, di mana travel agent dari manapun bisa datang ke sini membawa tamu langsung. Ya, dia direct booking hotel, direct booking kapal. Mungkin mobil juga sekarang usaha mobil punya website, semua direct booking. Dan travel agent dapat apa ini? Belum lagi persaingan harga. Kita travel agent punya kontrak rate nih dengan hotel A, hotel B. Bisa saja harga hotel itu, kontrak rate itu sama dengan kontrak rate agent-agent di luar NTT. Atau lebih rendah banget. Bahkan bisa lebih rendah. Challenging lainnya adalah harga OTA jauh lebih rendah lagi dari kontrak rate ke agent-agent. Ya, artinya masalah ini tak berujung ya. Jadi artinya gini, kita bicara komponen harga, ya, itu akan berpengaruh kepada permintaan pasar. Pasar akan mengambil paket wisata yang memang dia melihat murah dan dia mengambilnya items per items. Bahkan kadang tren yang saat ini sudah terjadi di Bali itu mulai terjadi di sini. Ya, orang berwisata tidak mau menggunakan tour guide, cukup driver aja, karena ada item cost yang berkurang di situ. Tetapi secara kualitas kita ingin ada tour guide, yang mana tour guide ini melit perjalanan wisata tamu itu, mengorganisasi semua dengan baik, mengatur dengan rapi agar kualitasnya dapat. Mengeksekusi planning yang dibuat oleh travel agent. Betul. Gitu. Kalau langsung ke driver, siapa yang mengontrol kualitas driver? Kalau digabung jadi satu gitu, tour guide menjadi driver gitu, ada pelayanan seperti itu? Ada yang seperti itu, tetapi itu belum lazim di Labuan Bajo. Ya, karena jadi kalau di Bali itu udah sampai pada tingkatan itu. Lagi-lagi mode survive. Artinya mode survive ini akan bergeser sampai pada tingkatan paling parah ya akan begitu. Saat ini kita belum separah itu, tetapi itu mulai terjadi. Orang mulai spesifik meminta items tertentu. Travel agent pun sama kakak, bahwa saat ini, Pak Oyan saya mau booking 5 hari 4 malam. Bapak, hotel saya booking langsung ke hotel, ya. Terus kemudian makan kami sudah cari. Makan biarlah tamu membayar sendiri nanti. Bapak cukup bawa ke restoran, ya kan. Bapak siapin mobil aja. Padahal sumber income-nya tuh justru dari pelayanan itu. Betul sekali, items itu. Kalau makan tamu langsung ke restoran itu 200 misalnya. Kalau di travel agent kita ada agent rate 150.000 per orang. Artinya ada selisih 50.000 yang menjadi profit kita nih. Tapi kalau langsung ke sana kita nggak dapat apa-apa. Kayak gitu. Jadi artinya sekarang mulai ada bookingan yang based on items. Jadi tidak full package. Nah, ini juga menjadi challenge karena mereka mulai melihat informasi makin terbuka, ya. Harga hotel bisa lebih murah di OTA dibanding travel agent. Jadi kalau kita kasih penawaran, kadang bahkan travel agent akan menanyakan, ini bicara B2B ya, atau bahkan B2C pun kurang lebih sama. Jadi Hotel Merora kita booking, ya. Contoh karena kita lagi di Meroran ya. Hotel Merora kita booking, kita kasih full package, mulai dari penjemputan di airport dengan mobil, nginep di hotel, makan, sailing trip ke laut, sampai antar kembali ke airport. Nanti kita kasih penawaran harga kita cukup tinggi karena memang kita memasukkan semua item. Travel agent atau direct customer ini akan mencoba mereduce cost. Oke Pak Oyan, tolong dikurangi hotel. Atau dia akan bertanya, Pak Oyan penawaran paketnya hotel di harga berapa? Dia akan compare dengan harga di OTA. Bukan pelaku wisata aja tuh survival mode ya, wisatawannya juga survival mode. Jadi mereka juga cari nih bagaimana cara yang paling efektif buat mereka begitu ya. Sementara kita ini kan perannya memang mengorganize tour, berarti memake sure semuanya itu running well dengan high quality standar. Artinya kita lebih tahu tentang hotel mana yang bagus, kita lebih tahu tentang restoran mana yang view-nya bagus, makanannya enak. Artinya tamu datang itu sebenarnya tinggal terima bersih dengan apa yang sudah diplanningkan oleh
tour operator, travel Berarti agent. mereka betul-betul berwisata tanpa perlu memikirkan Betul. harus kemana dan lain-lain. Itu sebenarnya poin dari berwisata begitu Iya, ya. itu harapan travel agent ya. Sehingga kita juga dapat lead bisnis dari situ. Iya. Nah, teman-teman tour guide juga mendapat porsi Betul, dari kita. Bahwa iya. tour itu harus dirunning oleh tour guide, Iya. tidak oleh Dengan standar dan driver. sertifikasi tadi yang seperti disampaikan ya. Benar. Jadi butuh berapa lama kita bisa mengurai satu-satu kalau teman-teman bilang. Harapannya kan as soon as possible ya. Saya dulu. Ya Pak, silakan. Iya, artinya gini, mungkin harapan besar kami, kita duduk bersama. Boleh dibilang sebenarnya masalah kita ini cukup banyak ya. Mumpung ada ketua HPI, DPD NTT ini. Sekarang tour guide juga sudah jualan tour. Iya. Yang mengambil tugas pokok daripada travel agent. Driver juga sudah jualan tour, kakak. Nanti bikin asosiasi sendiri lagi. Ya, artinya sekarang Bener. semua gitu. Bahkan ada hotel juga sudah jualan tour. Sementara hotel urusannya jelas Iya, apa. iya. Tour guide urusannya jelas apa. Yang sebenarnya jualan tour yang sesuai izinnya itu hanya travel agent sebenarnya. Itu pentingnya regulasi dan payung hukum tadi Betul itu ya. sekali. Ada kontrol. Emang agak rumit ya, agak rumit. Tetapi di situ melindungi banyak hal. Iya. Artinya tamu landing mungkin agak repot ketika dia turun lalu kita harus tanya kamu pakai tour operator siapa. Itu kan tidak mungkin ya. Tetapi ya gimana kita mengatur agar polanya itu terbentuk. Bahwasannya kalau dia berlibur booking hotel langsung, that's fine. Berarti dia tidak menggunakan paket wisata. Dia akan melihat menyampai di destinasi kemudian memilih akan kemana. Tapi kalau dia menggunakan jasa sopir misalnya, jasa tour guide yang menawarkan paket wisata itu kan sudah salah. Jadi ya regulasi dibikin membatasi tugas-tugas dari masing-masing bagian agar tidak mengambil bagian pekerjaan yang lain. Itu juga jangan perlu. saling sikut gitu ya istilah di kampung kami. Benar. Makanya kita harus duduk bersama sebenarnya. Kalau saya secara pribadi sudah sempat berpikir menyampaikan beberapa hal kepada mitra-mitra teman-teman hotel bahwa kalau teman-teman punya harga kamar, tolonglah kasih lokal agency ini yang paling murah, bahkan lebih murah dari OTA misalnya. Tapi mereka juga ternyata nggak bisa mengontrol harga itu di OTA, karena OTA punya sistem yang berbeda. Dia bisa saja memberi harga di OTA lebih tinggi dari lokal agent, tetapi OTA menggunakan harga mereka di bawah daripada harga lokal agent untuk sponsor, promotion, jadi untuk traffic ke websitenya OTA tersebut. Nah, itu pengaruh juga ke jualan kami juga nih. Jadi sempat saya menyampaikan ide bahwa mungkin kita bisa buat beberapa harga ya. Harga paling bawah untuk lokal agent, misalnya 500.000, harga untuk agent di luar destinasi atau luar provinsi misalnya NTT 600.000, jadi kami ada margin profit 100.000 untuk mengcover agent di luar NTT dan di NTT agent asing misalnya atau tamu asing harganya 700.000. Jadi yang di sini terprotek, yang di luar sini terprotek untuk tamu asing misalnya gitu. Bagaimana tuh perkembangannya? Direspon baik? Belum direspon baik. Ya, karena memang kebijakan harga ini kan masing-masing instansi, institusi, hotel itu punya ini masing-masingnya. Bahkan beda market bisa beda harga. Jadi kita tidak bisa banyak intervensi. Bahkan kadang juga ditanya balik. Kalau saya sudah kasih harga murah nih, Poyan bisa ngasih saya bisnis berapa? Gitu. Ini kalau travel agent asing bisa ngasih lead bisnisnya lebih banyak dari Pak Oyan, ya saya kasih travel agent asing yang lebih murah. Saya pilih yang sana. Iya, Pak Oyan dikasih murah belum tentu ngasih bookingan juga. Iya. Tapi itulah artinya cara kita berusaha untuk memproteksi bisnis kita ya, agar tetap sustain. Jangan yang sustain hanya destinasi atau kota ini, tapi pebisnisnya juga, pelaku usahanya juga sustain gitu. Jadi selain ada regulasi, perlu ada juga jiwa besar, keikhlasan, kebijakan. Itu unsur-unsur yang tidak bisa diatur dalam regulasi itu yang
ya kita sama-sama paham lah gitu ya. Jadi mau ada regulasi sebagaimanapun tetap aja tuh kita bisa cari celahnya ya. Betul. Kalau Kak Kristo gimana Kak Kristo gimana? Ya, lagi-lagi terkait dengan perlindungan tadi, sangat bagaimanapun ketika kami yang mewakili travel agent dan mewakili pemerintah yang akan operasi wisatawan, kesan pertama itu sangat penting, first impression pertama itu sangat Agar mereka mau datang lagi Ya. atau mau menyebarkan yang baik-baik. Oke. negara. Oleh karena itu ya, kami yang berprofesi sebagai klien, sebagai tour guide, itu mesti membawa sebuah sistem, mesti dibawa aturan pemerintah, misalnya mewajibkan misalnya digunakan busana adat. Ya, contohnya ya gitu. Kan larangan kan pemerintahnya sangat konsen dengan hal ini. Jadi upayakan hapus tampil sesuai dengan budaya kita miliki. Oke. Itu kalau dibuat dalam sebuah aturan, teman-teman yang bekerja sebagai ini akan mematuhi sudah siap melaksanakan. Berbeda dengan kondisi di sana ya, tanpa ada sebuah aturan yang jelas, teman hanya rekan-rekan tour guide merasa bahwa ya yang penting kebenaran dengan apa yang mati, sepatu dan lain-lain ya sudah dan waktu. Bahayanya juga bisa nanti mengorbankan atau mengurangi kualitas begitu jadinya ya, hanya karena merasa tidak ada yang berpihak atau saya terlepas nih, bebas nih, bisa sendiri begitu, tidak ada regulasi. Kembali lagi tadi kepada kesan sebuah destinasi. Oke. Klien ya. Kalau mau mengurai sebenarnya dari yang kecil-kecil itu dulu begitu ya menurut Kak Kristo ya. Oke, terakhir nih untuk feeling tourism ya begitu ya. Teman-teman merasa bahwa masih bisa tidak kita bertahan ini beberapa tahun lagi gitu ya dengan model yang kalau misalnya tidak terurai juga nih ya, atau teman-teman sudah optimal mungkin dengan survival mode-nya tapi ya tetap begini-begini saja. Teman-teman masih punya harapan di dunia pariwisata? Saya pikir ini harus segera diambil sebuah langkah. Ada dunia yang sempat terbuka tadi, sistem online-nya sebenarnya semua, kalau tidak mau harus ada panduan hukum jelas untuk mengatur semuanya. Kami sebagai pemandu misalnya, sekarang sudah hampir tak terpenuhi lagi, atau tugas-tugas dari daerah lain masuk dalam baju membawa Kontrolnya di mana belum tahu ya. kita juga kalau mau mengajar orang kan mesti ada resep. Iya. Ketika nggak ada resepnya, dia bilang saya dulu profesi yang sama seperti kalian. Jadi ada rasa yang kurang enak sebenarnya kalau kita nggak. Iya. Kurang kuat juga ya kita argumennya. Sebenarnya itu, karena itu ya. Itu sangat membutuhkan yang namanya sebuah regulasi dari otoritas dan kembali lagi tadi kan, otoritas sendiri yang mengatur semuanya. Berjalan pada rel di sini. Iya. Tidak ada Saling sikut tadi ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau itu dibuat maka saya pikir Masih sustainable. sustainable. Karena bukan hanya alam yang dijaga, SDM pun perlu harus dijaga ya gitu ya. Mungkin selama ini orang POV-nya menjaga destinasi pariwisatanya, tapi mungkin agak kurang serius mengurusi yang hal-hal yang tadi kita sampaikan yang terungkap di sini begitu ya. Sistemnya, SDM-nya, kemudian hal-hal yang berpotensi membuat kita saling sikut begitu ya. Tapi tadi kata Kak Kristo, kalau ini bisa diurai, masih ada harapan. Ya. Oke, mudah-mudahan Kak Oyan Ya, harus berharap di situ. Atau kita harus tetap punya harapan. ya. Kalau tidak ada harapan, tidak ada usaha ya. Jadi memang selalu ada harapan untuk destinasi ini tetap terbaik atau lebih baik ya. Dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kita ingin jumlah kunjungan wisata meningkat, tetapi juga tidak mengurangi kualitas pelayanan kita. Dan itu memberi feedback yang positif untuk market tetap datang ke sini. Kalau perlu bahkan repeated. Tidak hanya sekali datang lalu, wah mahal, kami nggak mau datang lagi. Wah, nggak bagus
pelayanannya di sana kami tidak mau datang lagi. Kita sangat berharap tidak terjadi hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, betul sekali sepakat, perlu ada regulasi yang mengikat. Ya. Mengikat ini memberi perlindungan terhadap kita, pengusaha lokal dan pelaku lokal. Di mana regulasi itu memang harus mempertahankan eksistensi bahwa pelaku lokal ini harus menjadi yang terdepan untuk melayani tamu. Misalnya tadi bahwa semua harus bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada travel agent dari luar mau datang ke sini, harus bermitra dengan local agency. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memasarkan destinasi ini ke market yang tepat. Ya. Artinya bahwa destinasi ini sebenarnya cocok untuk market yang mana. Nah, ini kita harus study. Kita harus pelajari agar kegiatan promosi kita itu tepat sasaran. Kita mengeluarkan biaya dan kita akan mendapatkan feedback daripada proses promosi itu. Jangan sampai kita berpromosi di tempat yang salah. Nah, kita sangat berharap karena destinasi ini perlu banyak market yang masuk. Kita harus merawat market yang sudah eksis. Kita melihat potensi market yang lain yang baru tumbuh, mengambil peluang itu bila perlu, menumbuhkan market baru dan terus seperti itu ritmenya ya. Misalnya kalau sekarang Bali kita lihat trennya banyak. Tamu nomor 1 memang tetap Australia, nomor 2 China dan seterusnya, mungkin bahkan seperti Rusia. Nah, ini kan sesuatu hal yang positif bahwa Bali yang terdekat dengan kita, tren marketnya itu mungkin kita bisa mencoba untuk menarik 5 top market yang masuk ke Bali untuk ke destinasi terdekat seperti Labuan Bajo. Tapi juga tidak bisa serta-merta langsung karena mungkin pemilihan Bali akan berbeda dengan pemilihan Labuan Bajo. Nah, jadi itulah artinya. Ya, artinya Australia kenapa banyak ke Bali? Kenapa tidak ke Labuan Bajo? Ya, kita akan melihat itu, mempelajari, lalu kemudian mengambil strategi bagaimana agar market yang potensi besar ini bisa datang ke sini. Gitu. Ini kita bicara soal peluang ke depan ya. Saat ini sudah terbuka direct flight dari Singapura dan Malaysia. Nah, ini kita harus mengambil peluang ini bahwa kita harus menjemput tamu itu ke Singapura. Kita harus menjemput tamu itu ke Malaysia. Nah, ini strategi apa yang harus kita siapkan? Berarti mungkin tamu dari Singapura itu bukan penduduk Singapura, tetapi wisatawan yang hanya transit ke Singapura menuju ke sini. Nah, database kita perlu punya itu. Misalnya, dan ini yang selalu menjadi masalah buat kita sampai hari ini. Ketika ditanya tentang kunjungan wisatawan, banyak angka disebut itu based on penerbangan di bandara. Yang mana itu kan kita nggak tahu orang datang berlibur kah, orang pulang kampung kah, orang berbisnis kah, tidak ada data secara spesifik. Lalu kemudian ketika kita bertanya ke Taman Nasional Komodo, disodorkan data pengunjung terbanyak dari negara ini, dan seterusnya. Nah, ini hal yang bagus bahwa kita harus, ketika kita punya data yang bagus, kita akan lebih fokus mendevelop market yang memang sudah eksis dan market yang ada potensi untuk eksis gitu. Kalau sudah eksis di sini, kita harus menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan market. Misalnya tour guide. Dalam hal ini HPI, kebutuhan saya yakin di Labuan Bajo atau Flores ini sangat tinggi, tour guide Prancis, Jerman, Belanda ya. Tapi apakah SDM kita, teman-teman tour guide ini banyak yang bisa bahasa-bahasa tersebut ya? Nah, ini juga harus menjadi acuan kita untuk pengembangan SDM. Mungkin tidak terlalu fokus dengan pembangunan fisik, tapi kita juga mengembangkan SDM ini, memberikan pelatihan, ya. Mungkin teman-teman selama ini bisa bahasa Jerman, Prancis, karena waktu tidak. Nah, itu kan kualitasnya akan berbeda ya dengan ketika terlatih atau dilatih. Termasuk juga bahasa Inggris. Tidak semua tour guide yang bisa berbahasa Inggris, itu berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Karena boleh dibilang kadang kita tuh terpaksa harus bisa bahasa Inggris, terpaksa harus menjadi travel agent karena kebutuhan market. Nah, keterpaksaan ini kan menimbulkan standar atau kualitas yang tidak sesuai kebutuhan market. Ini harus menjadi perhatian penting. Jadi ya upgrade skill, kemudian
Ada payung hukum tadi, payung hukum, regulasi. ya regulasi, promosi tetap harus berjalan. Kalau tidak ada anggaran untuk promosi, siapa yang mau datang, ya kan? Ya itu harus berjalan seiring. Tidak bisa hanya regulasi. Tanpa promosi ya siapa yang mau datang? Iya. Kan tidak ada budget promosi. Begitu datang promosi luar biasa, Biasa pas datang SDM-nya nggak bisa handle. nggak bisa handle, ya. Iya. Atau promosi luar biasa tidak diimbangi dengan regulasi, ya orang datang masuk aja. Oke. Gitu. Jadi tugas kita untuk menemukan poin-poin permasalahannya tuntas ya, gitu ya. Ketemu ya, Ya, ketemu ya, ketemunya gitu di ya. RRI ya, luar biasa. Jadi ini bisa menjadi data juga ketika kita ingin misalnya curhat gitu ya ke pemerintah, baik itu kabupaten, provinsi ataupun pemerintah pusat, bahwa cobalah dilihat lebih jauh gitu ya, bahwa ini tidak semata masalah yang timbul di permukaan yang akhirnya kita labeli dengan sinetron berseri begitu, tapi ternyata justru mungkin perhatian kita yang masih hanya pada permukaan saja tanpa melihat ke multidimensi begitu ya. Artinya semua hal harus dipertimbangkan, bahkan satu tadi adalah membaca tren, membaca tren yang diakibatkan oleh kebijakan, membaca tren yang diakibatkan oleh kecanggihan teknologi, itu ternyata harus menjadi perhatian kita begitu. Tidak hanya masalah-masalah yang terjadi yang konvensional atau yang sering berulang tahun tadi, itu saja yang harus jadi perhatian. Mudah-mudahan diskusi kita tidak berhenti di sini ya. Pakat. Dengan cara kita masing-masing kita bisa membawa hasil analisa kita tadi karena diskusi-diskusi ini untuk bisa ditemukan benang merahnya ya, solusinya. Terima kasih Kak Oyen sudah menyempatkan waktu walaupun sudah sibuk dengan 700 turis di cruise ya. Iya kakak. Di Labuan Bajo, tapi itu bisa jadi harapan untuk yang lain bahwa cruise masih ada, jadi turisme masih Eksis, ya. masih kita bisa bilang baik-baik. Ini juga di sebenarnya Labuan tren Bajo. baru ya. Oke. Awal tahun ini Om Ito bahwa cruise ini luar biasa berdatangan dan Tahun ini bertambah. betul, dan tidak hanya Labuan Bajo ya. Mereka ke Bali, ke Lombok, ke Kupang, Sumba. Iya, Ini iya. opportunity baru nih. Oke. Percayalah bahwa Tuhan tidak hanya kasih masalah kau ya. Pasti akan ada jawaban Iya, itu ya. betul. Itu kan juga bagian dari harapan dong ya kau ya. Dan juga Kak Kristo terima kasih sudah ngobrol banyak di sini. Mudah-mudahan kita bisa keep kontak terus untuk bisa memperjuangkan hal-hal sesuai otoritas kita ya. Berbincang, berdiskusi, menganalisa masalah dan menyampaikan kepada orang-orang yang punya kebijakan, punya juga wewenang untuk mengambil kebijakan begitu ya. Oke, mudah-mudahan masih ada next diskusi lagi ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk bisa semakin memperdalam permasalahan ataupun juga peluang dalam pariwisata. Juga untuk Anda yang menyimak podcast ini, mudah-mudahan diskusi-diskusi kami ini tidak hanya berhenti di sini, butuh bantuan teman-teman semuanya juga untuk bisa menyampaikan. Mungkin ada yang terlewat dari pandangan kami, tapi Anda juga melihat bahwa pariwisata di Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo, ini ada memerlukan hal ini, dan lain-lain. Silakan sampaikan saja di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menyimak podcast ini. Selamat malam, kita jumpa lagi di topik-topik dan juga tema pariwisata lainnya. Saya Desi Natalia, selamat malam.